Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, sobat GMI. Ya, kembali lagi bersama saya, Mr. Prince, salah satu admin dari Guru Muda Indonesia atau GMI. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai eh, mekanisme seleksi P3K Guru, jabatan fungsional guru, tahun 2024. Nah, ini filenya langsung dari kementerian. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa selama beberapa tahun guru di Indonesia, khususnya yang telah diangkat menjadi ASN P3K, berjumlah 774.999 atau dalam persentasenya 62,3%. Kemudian dapat disimak dari tahun 2021 jumlah formasi itu berkurang ya teman-teman ya, dari yang 506.000 hingga menjadi 319.000, tapi mengalami penaikan kebutuhannya walaupun formasi yang disetujui oleh pemerintah pusat dan Pemda atau pemerintah daerah berkurang. Jadi dari 506.000 jadi 319.000, berkurang lagi jadi 295.000, dan di tahun ini di 2024 menjadi 176.049 formasi. Ya, sebenarnya berdasarkan kebutuhan di 2024 itu harusnya formasi itu 419.146, tapi yang disetujui dan ditetapkan ada 176.049. Ya, juga dapat disimak di beberapa ini ya persentasenya. Di tahun lalu di 2023 sebanyak 295.786 formasi, terserap 230.707 untuk kelulusan di 2023, gitu ya teman-teman. Nah, di tabel sebelah kanan ini ada data-data kelulusan dan sisa-sisa formasi di tahun lalu. Ya, bentar saya zoom dulu. Oke. Oke. Ya, kita mulai misal dari Jabar. Jabar itu yang telah lulus 24.800 ya, teman-teman. Dan sisa tahun ini hanya 469, teman-teman. Jadi sedikit ya untuk di Jabar, kemudian Banten, masuk ke Jateng, DIY, dan selanjutnya ke bawah kita lihat. Jadi sisa formasi yang terbanyak itu ya teman-teman, itu ada di wilayah ini ke bawah nih, mulai dari ini Sumatera Utara, Sumut, kemudian Sumsel, ada lagi dari Sulsel, Sulawesi Selatan nih yang saya kira banyak ya, paling banyak ya, 9.825 formasi yang sudah lulus, dan tahun ini ada 2.600 teman-teman. Di Sumut juga ada 3.600. Nah, formasi yang ada ini itu nanti diperebutkan oleh semua guru di Indonesia. Nah, guru-guru yang memperebutkan formasi itu ada nanti datanya di bawah. Siapa-siapa saja sih yang bisa melamar P3K gitu ya. Kemudian ini ada data pelamar prioritas atau biasa kita sebut P1. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 itu 193.000. Namun belum terserap karena tidak dapat formasi.
Jadi dituntaskanlah di tahun 2023, diambil sebanyak 179.020. Nah, ini dibagi jadi dua, di tahun 2022 131.025 dan di tahun lalu 2023 47.995. Kemudian yang akan dituntaskan tahun ini sebanyak 13.292. Ya. Kemudian yang akan dapat formasi, ini yang pasti dapat formasi ya teman-teman ya. Sebanyak 72%, jumlahnya 9.668. Nah, yang belum dapat formasi 3.624 atau 18%. Ini gimana ini yang belum dapat? Nanti akan dituntaskan di tahun 2025. Jika buka lagi seleksi P3K guru ya. Kemudian ada 1.642 atau 0,9% itu yang tidak menjadi sasaran penuntasan. Ada keterangannya di bawah ini karena meninggal dunia, mengundurkan diri, lulus menjadi ASN di jabatan fungsional yang lainnya, kemudian lain-lain ada 600, totalnya 1.600. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya. Formasi di tahun ini yang disetujui ditetapkan itu sebanyak 176.000 atau 42% yang telah diusulkan oleh Pemda dari kebutuhan yang 419.000 tadi teman-teman untuk tahun ini. Ya, dapat kita baca bersama di sini upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir itu masih belum maksimal. Ya. Walaupun sudah ada 62,3% atau 774.900 sekian sudah lulus jadi guru ASN P3K dari 1.224.961 formasi yang dibutuhkan. Ini adalah jumlah real kebutuhan guru di Indonesia. Kemudian tendik atau tenaga pendidik juga belum diakomodir pada pelaksanaan P3K di 2021 dan 2022. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, diproyeksikan penuntasan P3K guru tahun 2024 sebanyak 400, tapi yang bisa diakomodir jumlahnya formasi hanya 176.000 atau 42% saja. Jadi masih ada kekurangan banyak untuk tahun ini. Ini diagram perbandingan antara kebutuhan, formasi, dan kelulusan. Di 2021 seperti ini, dari 1.200.000 telah lulus jadi 500.000. Kemudian sisa 200 dan seterusnya hingga 419.000 kebutuhan dan akan dipenuhi tahun ini 176.000 gitu teman-teman. Kita lanjut slide selanjutnya. Ini ada dasar hukumnya tentang pelaksanaan P3K. Ada 3 dasar hukum. Yang pertama, Permen 4 RB nomor 6 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kedua, ada Kemenpan RB nomor 348 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah. Ya, gitu teman-teman. Kemudian ada lagi surat edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 13.B.B1-HK.04.01/2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K guru 2024. Ya. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman. Kategori pelamar untuk seleksi P3K 2024. Ya. Yang pertama ada jelas pelamar prioritas, rekan-rekan kita guru-guru senior yang sudah lulus P3K di 2021 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi
di 2021 dan belum dinyatakan lulus pada seleksi P3K fungsional guru periode sebelumnya. Nah, beliau ini nanti tidak ikut tes teman-teman, jadi hanya seleksi administrasi gitu. Kemudian ada guru X THK 2, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database X THK 2 BKN, aktif mengajar pada instansi pemerintah. Ya, ini untuk rekan-rekan guru senior ya yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Bisa 10 atau 12 tahun ya. Ini untuk rekan-rekan guru senior. Nah, selanjutnya ada guru non-ASN. Nah, untuk guru non-ASN ini itu terbagi menjadi dua, rekan-rekan semua. Yang pertama ada guru yang terdata dalam database non-ASN di BKN, aktif mengajar pada instansi pemerintah. Berarti guru di sekolah negeri, teman-teman ya, catat di sekolah negeri. Kemudian ada guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik. Oke, apa bedanya sih Mas yang 1 dan 2? Oke, beda yang paling terlihat di sini adalah yang terdata dalam database BKN ini sudah terdata duluan ya. Kalau tidak salah itu di tahun 2022 ada pendataan tenaga non ASN database BKN gitu. Kemudian ini teman-teman yang sudah masuk Dapodik, aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, ini di garis bawahi tempat mengajar saat mendaftar. Instansi tempat mengajar saat mendaftar. Maksudnya gimana itu, Mas? Maksudnya adalah Anda sebagai guru honorer yang sudah masuk Dapodik, yang dihitung itu bukan SKTMT teman-teman, tapi yang dihitung adalah kapan Anda terdata di Dapodik. Misal, Anda terdata di Dapodik di tahun 2022. Kemudian Anda tidak aktif mengajar nih di 2023, tapi di 2024 Anda aktif mengajar lagi. Nah, itu kan berarti data Dapodik Anda terputus nih. Nah, itu tidak masuk di guru non-ASN. Jadi tidak boleh putus teman-teman. Sejak 2022 ya sudah mengajar, Dapodiknya aktif sampai hari ini masa mengajarnya. Itu yang paling aman, yang masuk database non-ASN di Dapodik. Misalnya Anda mengajar di 2023, apakah itu sudah masuk di non-ASN? Ya, kita lihat teman-teman. Di sini ada persyaratan khususnya, yaitu 4 semester. Jadi kalau teman-teman sudah mengajar dan dicek Dapodiknya sudah masuk 4 semester, berarti teman-teman masuk di prioritas non-ASN ini gitu. Selanjutnya ada lulusan PPG. Nah, untuk lulusan PPG ini, informasi yang saya ketahui, lulusan PPG adalah mereka yang sudah lulus pendidikan profesi guru dan terdata di pangkalan data atau database kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Nah, ini lulusan PPG ini umumnya untuk PPG prajabatan ya teman-teman ya. Nah, dari tadi pasti ada yang nanya nih, mana untuk guru swasta? Mas, untuk guru swasta di sini ada catatannya teman-teman ya. Mohon maaf sekali teman-teman guru swasta. Guru swasta di tahun ini tidak dapat mendaftar. Kenapa? Karena pemerintah lebih mengutamakan atau ingin menuntaskan untuk rekan-rekan semua yang masuk honorer di sekolah negeri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apakah nanti akan saling berebut formasi di antara XTHK 2, non-ASN, dan lulusan PPG? Itu tidak ya teman-teman ya.
berdasarkan informasi terbaru, surat edaran sudah ada ya untuk jadwal pelaksanaan P3K. Itu pendaftarannya dipisah. Untuk rekan-rekan ex-THK 2 dan guru yang terdata di database BKN itu daftarnya duluan rekan-rekan ya. Dan untuk non-ASN yang terdata Dapodik serta lulusan PPG itu daftarnya setelah pelamar prioritas, guru ex-THK 2 dan yang terdata BKN terdaftar lebih dahulu. Jadi jumlah formasinya itu sudah dibagi antara setiap kategori pelamar gitu. Selanjutnya alur data pelamar. Nah, alur data pelamar di sini maksudnya adalah pelamar diharuskan untuk terdeteksi di data Dapodik atau database THK 2 BKN. Jadi kan alur seleksinya itu kita sebagai pelamar itu login ke akun SSCASN BKN. Nanti kita mendaftar. Nah, saat kita mendaftar, NIK kita atau nomor induk kependudukan, nomor di KTP kita itu akan terintegrasi dengan Dukcapil dan sistem di SSCASN. Maka akan terbaca kita ini masuk di pelamar apa? Apakah prioritas, guru ex-THK 2, atau guru non-ASN, atau lulusan PPG. Itu nanti akan terbaca secara otomatis dari sistem di SSCASN. Begitu. Nah, ini sedikit gambaran alurnya. Yang pertama dari Dapodik di Kemendikbud, itu ada verbal PTK, kategori pelamar, riwayat ajar, dan kualifikasi pendidikannya. Kemudian sinkron lagi ke BKN. Di BKN kan ada database THK 2 dan pendataan non-ASN. Nah, ini dari data BKN, data Dapodik, dan e-formasi dari Kementerian Pan-RB itu saling bersinergi. Makanya ada tanda panah ke kanan, ke kiri. Jadi saling berintegrasi masuk ke dalam sistem SSCASN. Nah, itulah makanya bisa dimunculkan kategori pelamar. Kemudian yang harus diperhatikan adalah memperhatikan linearitasnya. Nah, tentu saja para pelamar ini harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama dari persyaratan lulusan sarjana S1 atau D4, memiliki sertifikasi atau sertifikat pendidik. Ini bagi yang memiliki saja. Kemudian linear dengan formasi mata pelajaran. Jadi kalau tidak linear itu tidak bisa, teman-teman. Jadi kita harus membaca ini tadi yang ini, surat edaran Dirjen GTK nomor 1311 garis miring B.B1 garis miring HK.0401 garis miring 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Jadi nanti di surat edaran itu ada untuk kualifikasinya. Jadi teman-teman harus memperhatikan dan dibaca. Jangan sampai salah mengambil formasi yang tidak linear dengan mapel Anda gitu. Selanjutnya, nah ini ada pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas seperti yang saya jelaskan tadi. Ini jadi untuk P1 tadi yang sudah lulus, mereka tinggal daftar, tidak mengikuti seleksi, teman-teman. Jadi prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama ada THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. Tapi untuk honorer swasta ini tidak bisa ini ya teman-teman, tidak bisa mendaftar ya teman-teman. Ini urutan untuk pelamar prioritas. Maksudnya pelamar prioritas itu yang P1. Jadi kalau P1 dia ini masuk kategori yang mana? Nah, misalnya kita P1 dari guru swasta. Nah, berarti kita dapat di urutan terakhir. Kalau kita di honorer negeri, kita posisinya nomor 2 dari yang lulusan honorer swasta. Maaf teman-teman, tadi saya salah pemahaman. Maksud saya tadi ya ini, kalau untuk prioritas itu juga ada urutannya ini. Yang mana yang lebih tinggi urutannya. Gitu. Jelas di sini diberitahu bahwa pelamar prioritas itu guru yang memenuhi
nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus. Gitu ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, guru XTHK 2 itu apa? Nah, ini terdaftar dalam database BKN XTHK 2, kemudian terdata di Dapodik, jenis PTK guru, dan berinduk di sekolah negeri saat mendaftar. Jadi, kalau XTHK 2 tapi bukan PTK-nya guru, nggak bisa teman-teman. Ya, harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, melampirkan surat mengajar dari kepala sekolah saat mendaftar. Jadi ada menu untuk mengunggah surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Selanjutnya, pelamar XTHK 2 non-guru atau terdata Dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar. Wah, ini diperjelas lagi teman-teman ya. THK 2 tapi non-guru terdata di Dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke ketiga. Nah ini, guru non-ASN. Ntar saya kecilkan lagi. Guru non-ASN. Nah ini supaya tidak salah pemahaman. Guru non-ASN terdata BKN. Nah, terdata di database non-ASN BKN, terdata di Dapodik juga sebagai guru di sekolah negeri. Jadi dia terdata di BKN sebagai database BKN sebagai non-ASN, juga terdata di Dapodik sebagai guru ya teman-teman, tapi di sekolah negeri. Kedua, melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Jadi nanti ada juga minta surat keterangan mengajar yang akan diunggah di sistem SSCASN saat mendaftar. Selanjutnya ada guru non-ASN Dapodik. Nah, ini terdata di Dapodik dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri saat mendaftar. Memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar. Selanjutnya, masa kerja. Nah, ini teman-teman, ini yang harus di-highlight. Masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kemendikbud ya. Data Dapodik bukan SKTMT. Kalau teman-teman minta dirubah SKTMT-nya, misalnya sebenarnya teman-teman masuk Dapodik di 2023, tapi teman-teman minta di SKTMT-nya dirubah jadi 2022. Nah, ini teman-teman tidak masuk golongan guru non-ASN Dapodik, gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Keempat, ada lulusan pendidikan profesi guru atau PPG ya. Yang pertama poinnya, ini untuk teman-teman lulusan PPG angkatan 2022 gelombang 1 yang PPG Prajab, gelombang 2, kemudian gelombang 1 2023, gelombang 2 2023 dan seterusnya diperhatikan ya. 1. Lulusan PPG yang dapat melamar adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di Dapodik. Belum terdaftar di Dapodik, teman-teman. Oke, selanjutnya pelamar kategori lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang membuka formasi P3K guru. Oke, jadi yang punya Serdik lulusan PPG Prajab itu bisa mendaftar jika ada formasi di Pemda di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang domisili misalnya seperti saya di Kalimantan itu bisa daftar di Jawa, Sumatera ataupun Papua jika saya terdata sebagai lulusan PPG Prajab dan punya sertifikat pendidik. Oke, jelas ya teman-teman ya. Bisa dibaca dan di-highlight sendiri nih, dibaca. Terus ada yang tanya nanti, Mas, kalau saya ini masuk Dapodik, kemudian saya ini juga lulusan PPG Prajab, itu gimana? Apakah bisa mendaftar? Jawabannya bisa mendaftar. Nanti semua yang akan membaca adalah sistem di SSCASN. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK.
Kalau NIK Anda membaca Anda adalah lulusan PPG, maka daftarlah menggunakan jalur PPG. Kalau NIK Anda terdata Anda sebagai guru non ASN Dapodik, nah Anda mendaftar yang ini. Ikutilah syarat-syaratnya. Apa saja yang dibutuhkan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sampai ke bagian terpenting dari alur seleksi. Sudah jelas ada 4 urutan. Yang pertama pelamar prioritas, guru XTHK 2, non ASN, dan lulusan PPG. Non ASN ada 2 ya, terdata database BKN dan terdata di Dapodik. Urutannya yang pertama nih, pelamar prioritas itu mendaftar di SSC ASN, kemudian memilih formasi, tapi tidak ikut seleksi teman-teman. Ini garisnya diikutin, dia langsung menunggu pengumuman kelulusan. Selesai. Mudah-mudahan rekan-rekan pelamar prioritas ini dapat lulus semua ya teman-teman dan dapat formasi. Saya doakan sehingga pelamar prioritas bisa tuntas. Jika tidak tuntas pun paling tidak berkurang, karena kasihan rekan-rekan kita yang menunggu dan bersabar cukup lama untuk bisa diangkat menjadi ASN. Kemudian selanjutnya ada guru XTHK 2. Nah, guru XTHK 2 ini nanti alurnya sama guru non ASN itu sama. Tapi non ASN yang terdata database BKN ya. Ini untuk 2 golongan ini daftarnya bersamaan, login di SSC ASN, mendaftar, kemudian milih formasi di Pemdanya, ikut seleksi. Nah, seleksinya menggunakan materi tes SJT atau Situational Judgment Test. Nah, ini 90 soal ya soalnya. Kemudian ada mansoswa, manajerial, sosial kultural, dan wawancara pastinya. Nah, setelah seleksi, kemudian menunggu pengumuman pascasangga selesai. Selanjutnya untuk lulusan PPG dan guru non ASN terdata Dapodik, itu nanti bersamaan pendaftarannya, daftar di SSC ASN, kemudian daftarkan, milih formasi. Setelah milih formasi, seleksi juga. Materinya sama juga, pakai SJT dan manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Itu dipisah ya. Untuk kompetensi teknis, nah kompetensi teknis itu yang dipakai ini soalnya teman-teman, materi tes SJT. Setelah tes nanti pengumuman hasil seleksi, ada pascasangga. Setelah sangga selesai baru ada keputusan kelulusan. Nah, ini apa ini? Perhatikan ini teman-teman. Saya besarkan sedikit ya. Oke. Nah, pemerintah daerah atau Pemda perlu melakukan koordinasi dengan Kemendikbud terutama dalam hal verifikasi administrasi pendaftaran terkait sertifikat pendidik, masa kerja, dan lain-lain. Nah, ini ada informasi khusus ditujukan kepada pemerintah daerah. Oke, kita lanjutkan. Untuk urutan pemenangnya teman-teman ya. Yang pertama ada pelamar prioritas. Ini jelas urutan 1. Selanjutnya guru XTHK 2. Selanjutnya, nah ini terdata non ASN BKN. Selanjutnya non ASN Dapodik. Terakhir baru lulusan PPG. Jadi perlu diklarifikasi disclaimer sebelumnya. Untuk formasi itu sudah dibagi-bagi, sudah diatur oleh sistem nanti oleh BKN. Jadi tidak ada saling rebut formasi. Nah, untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, lulusan PPG ini mendapat prioritas yang terakhir. Misal, kompetensi teknisnya lulusan PPG nilainya sempurna nih, 450. Nah, karena nilai teknisnya sempurna, walaupun PPG ini nilainya tinggi dan teman-teman non ASN Dapodik ini agak lebih rendah nilainya, katakanlah yang lulusan PPG 640, kemudian yang non ASN 620. Tetap untuk urutan pemenangnya non ASN yang menjadi pemenang dan mendapatkan formasi. Begitu rekan-rekan semua.
Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Materi seleksi afirmasi. Sorry. Ya, seperti yang saya tadi sudah sempat singgung bahwa seleksi tahun ini ada 4 materi seleksi. Yang pertama ada kompetensi teknis menggunakan soal SJT. Ini kompetensi teknis. Jumlah soalnya 90, bobot nilai 1 sampai 5, total nilai 450. Kemudian kompetensi manajerial. Manajerial jumlah soal 25, bobot penilaian 1 sampai 4. Kemudian ada sosial kultural 20 soal, bobot 1 sampai 4 dan wawancara 10 soal, bobot 1 sampai 4. Ya. Untuk sosial kultural dan manajerial itu soalnya nanti digabung dengan soal teknis. Makanya dia dalam satu tabel yang sama. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes P3K, dicermati ya penjelasan saya ini. Nanti soalnya ini digabungkan dalam satu sesi. Nah, durasi waktunya 120 menit untuk yang non disabilitas. Kemudian yang disabilitas itu 150 menit bagi yang disabilitas sensorik. Oke, untuk total nilai manajerial sosial kultural 180, untuk wawancara itu 40. Satu soal berarti bobotnya 10. 4 kali 10 40 ya teman-teman ya. Sorry. Jumlah waktunya 10 menit. Jadi nanti sesi 1 ini, sesi 1 pengerjaan soalnya ini, sesi 2-nya wawancara. Jadi terpisah wawancara. Wawancara ini hati-hati teman-teman, waktu 10 menit, jumlah soal waktunya ya 10 menit, jumlah soalnya 10. Satu soal waktunya 1 menit. Ya, poinnya 1 sampai 4. Oke. Untuk tahun ini, teman-teman, tadi pasti ada yang nanya, "Kak, nggak ada passing grade kah?" Oh, tidak ada ya, teman-teman ya. Di sini tidak ada keterangan passing grade, tidak ada ya. Tidak ada keterangan passing grade, tetapi akan di-ranking berdasarkan nilai tertinggi. Gitu, urutan nilai dan juga urutan prioritas. Ini, teman-teman ya, urutan pemenang ini. Nilai dan urutan pemenang. Oke. Selanjutnya tesnya menggunakan tes CAT atau Computer Assisted Task, Badan Kepegawaian Negara BKN. Nah, ada catatan khusus, pelamar yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam PDDikti atau Pangkalan Data Kemendikbud mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Jadi untuk teknisnya dapat 100%, teman-teman ya. Selanjutnya untuk kualifikasi akademik, sebentar, HP saya lowbat, laptop saya lowbat, sebentar. Oke. Kita lanjutkan. Kualifikasi akademik tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ada catatan khusus nih. Yang pertama, pelamar seleksi P3K JF Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4 atau D4 atau memiliki sertifikat pendidik dengan merujuk surat edaran Dirjen GTK yang nomor ini tadi ya. Oke. Selanjutnya nomor 2, kualifikasi bagi pelamar JF Guru dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Untuk guru pada taman kanak-kanak sekolah dasar sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada ketentuan bagi pelamar disabilitas. Nah, 1, penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar di kebutuhan P3K guru bahasa Indonesia ataupun guru bahasa Inggris. Kedua, disabilitas daksa atau tunadaksa tidak dapat melamar di pendidikan Penjas atau PJOK ya. Ketiga, penyandang disabilitas netra
ya, netra, tidak dapat melamar di kebutuhan JF Guru Seni Budaya dan Keterampilan atau SBK. Oke, ini ada layanan helpdesk-nya kalau mau ditanyakan bisa dihubungi teman-teman ya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan saya tadi. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan saya yang sederhana ini. Semoga tahun ini teman-teman yang sedang berjuang untuk mengikuti seleksi P3K Guru mendapatkan formasi dan juga dapat mengikuti seleksi dengan baik serta lulus untuk menjadi ASN P3K Guru. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.